Tapi tahukah saudara, ketika nanti HP diambil alih sama antikris, aku nggak bisa lagi buka yang namanya apa? Nah, sebuah penyembahan akan bisa sampai menembus tata Bapa dan sampai menembus sampai ke dalam lubuk hatimu. Ketika hatimu, pikiranmu tertuju kepada siapa? Tuhan. Tapi seringkali kenapa sulit tertuju kepada Tuhan? Karena sudah digeserkan dengan hal-hal yang kamu pikir, yang saya pikir lebih berarti dan lebih berharga dari Tuhan. Ada gini, saya nggak bisa nyembah, saya nggak mau nyembah karena saya lihat muka si A, mukanya loh ganteng tapi nyebelin. Saya nggak bisa nyembah karena saya masih sakit hati. Nggak bisa, saudara. Tapi justru di dalam kesakitanmu, di saat-saat itulah Tuhan sangat dekat. Bukankah firman Tuhan katakan Tuhan dekat dengan orang-orang yang apa? Patah hati dan hilang jiwa. Saya ini belajar berkali-kali, bukan belajar, dididik Tuhan itu dirumpukan berkali-kali. Waktu dalam kesedihan, dalam waktu diinjak, direndahkan, rasa-rasanya saya nggak bisa nyembah Tuhan, tapi saya dorong, bahkan dipaksa sama Roh Kudus, saya latih diri saya di dalam kesakitan, di dalam perenungan. Aku harus bisa yang namanya apa? Menyembah. Sudah pernah ditinggalkan orang yang dicintai? Hah? Yes. Pernah? Ditinggalin pacar? Oh sering. Ditinggalkan orang tua? Saudara tahu, saya tanya, waktu engkau sedih, waktu engkau galau, bisa nyembah Tuhan? Jujur? Ada yang gak bisa, ada yang bisa. Gunanya saudara tahu, saya pernah ditinggalin mati, saudara. Iya, saya punya pacar meninggal. Itu sakit itu. Iya, saudara. Itu kalau dia sakit sih nggak masalah, mungkin saya tahu dia akan mati. Tapi kalau masalahnya tiba-tiba baru dari malam bersama, besoknya dia apa? Meninggal. Jangan mati dong. Meninggal, dibawa pulang. Saudara tahu, hari Minggunya saya harus apa? WR. Itu dilema buat saya. Tapi hari itu Tuhan bilang, "Nak, bisakah engkau di tengah kesakitanmu dan kesedihanmu, engkau justru mempersembahkan yang terbaik?" Saudara tahu, saya harus menyingkirkan semua kesedihan saya, kesakitan saya. Dan saya harus berdiri di altar dan saya cuma ngomong, "Tuhan, aku menyembah Engkau. Aku menyembah Engkau." Sambil saya berdoa, jangan sampai kesakitan dan kesedihan saya itu terimpartasi buat orang lain. Jangan mau. Saya menyembah dalam sebuah pengertian bahwa hidup saya ada di tangan Tuhan. Dan hidup saya adalah penyembah. Dan tiba saatnya penyembah-penyembah itu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya, engkau gak cuma bisa masuk dimensi saya bisa nyembah. Tapi kalau engkau penyembah yang biasa-biasa gak bisa, saudara. Tapi engkau harus bisa masuk dalam penyembahan supra. Makanya dibilang menyembah dalam roh baru ke masuk dulu di roh. Kalau rohmu gak bisa nyatu dengan roh Tuhan, gak akan pernah bisa menyembah sampai ke dalam. Bagaimana caranya menyembah dalam roh, menyatukan roh kita dengan roh Tuhan? Di saat engkau engkau menganggap semua gak ada artinya tanpa Tuhan.
bisa menyatukan hati, menyatukan roh dengan Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang, mari kita satukan hati, satukan roh kita. Enggak, saudara. Kamu nggak bisa menyatu dengan manusia tanpa kamu menyatu terlebih dahulu dengan siapa? Tuhan. Amin. Makanya kalau dari rumah datang ibadah sudah di-set memang di otak. Hari ini Tuhan, aku akan menyembahmu. Buat aku mengalami Engkau, buat aku mengalami hatimu dan semua perasaan. Amin. Bisa seperti itu. Penyembahan artinya juga sebuah pengertian. Waktu dalam keadaan apapun, makanya tadi itu saya itu dalam kondisi yang tidak fit. Tapi Tuhan bilang, inilah arti sebuah penyembahan. Dalam keadaan tidak enak maupun tidak enak, engkau tetap berdiri dan menyembah Tuhan. Itulah arti sebuah penyembahan yang sejati. Amin. Bukan pada saat yang baik aja engkau bisa menyembah, tapi dalam kondisi gak baik bahkan yang terburuk, bisakah engkau mengeluarkan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Saya itu suka bermazmur. Kalau suka bermazmur, penyembah sama bermazmur itu beda, saudara. Kalau menyembah seperti biasa, Tuhan kami senang. Tapi kalau bermazmur, engkau sedang mencurahkan isi hatimu, bahkan engkau memperkatakan firman melalui apa? Penyembah. Mayo, jangan dulu ini. Saya kasih contoh ya. Kalau penyembahnya seperti biasa, ada penyembah biasa. Haleluya, kami sembah, kami muliakan, terpujilah Kau, haleluya, kami sembah. Nah, itu penyembah biasa. Tapi kalau bermazmur, mungkin engkau bisa pakai Alkitabmu dan engkau baca Alkitab sambil apa? Disenandungkan. Ini bisa. Tuhan adalah gembala yang baik. Itu di mana? Hah? Mazmur apa? 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ia takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang memuncak. Dari ayat 1 sampai lagi itu bisa kita nyanyikan bersama-sama. Itu namanya apa? Bermazmur. Makanya Raja Daud itu isinya apa? Mazmur. Ada mazmur kesesakan, ada mazmur sukacita, betul? Ya, isinya mazmur. Yang namanya mazmur itu berarti ada sebuah nada, ada sebuah senandung dan nyanyian. Mengerti sampai di sini? Misalnya gini, saya itu suka begini. Kalau saya lagi duduk, saya itu rasa ada sesuatu yang menjajah di hati. Saya tiba-tiba gak ada misian. Kayak tadi di sana di rumah Pur, itu saya tiba-tiba hati saya langsung nyanyi. Selalu saya bermasa, Tuhan Engkau teduhkan gelora hatiku, hatiku begitu benar, hatiku penuh dengan kesesakan. Mari Tuhan Engkau selidiki hatiku, biarkan damai sejarahmu memenuhi hatiku, memenuhi setiap sel-sel di hidupku. Nah itu mazmur apa? Kesesakan. Gak mesti patokannya di Alkitab. Tapi waktu engkau sedang di motor, engkau berkata-kata dengan Tuhan, sambil misalnya mandi pun saya kadang-kadang bermazmur. Saya kalau saya nyedomin air gitu ya, air saya haleluya, terpujilah Engkau yang memberikan air kehidupan. Ini air hidupmu Tuhan, membersihkan tubuhku dari semua kecemaran. Bukan hanya itu Tuhan, dari bersihkan aku dari semua kecemaran, kenajisan, semua bersih dalam nama Yesus Tuhan. Enak kan? Kan begitu? Halo?
Jangan karena disuruh, tapi karena memang dari dasar hati kau suka menyembah Tuhan. Amin. Karena Allah itu adalah roh, maka sembahlah Dia di dalam apa? Roh dan kebenaran. Jadi terjadi dulu di roh menyatu dengan roh Tuhan, baru bisa menyembah dan unity dengan sesama. Amin. Masalah ini yang saya lihat dari kalian adalah hidupmu itu terlalu banyak kepalsuan. Kelihatan melayani, kelihatan baik, tapi rohmu hancur. Terlalu banyak kepalsuan yang kamu buat di hadapan Tuhan. Oke, di hadapan gembalamu itu baik, tapi di hadapan Tuhan palsu. Sorry to say, tapi ini yang Tuhan bilang. Terlalu banyak kepalsuan yang kau ciptakan di dalam hatimu dan hatimu. Terlalu banyak kau tukar nilai sebuah penyembahan dengan apa? Kepalsuan. Padahal saya lihat begini, Tuhan lihatin, Tuhan kasih dasar ini. Ada banyak mata yang akan tajam melihat perkara Tuhan. Bahkan ada mulut yang siap untuk memperkatakan setiap perbuatan dari Tuhan. Bahkan telingamu akan dibuat Tuhan mendengar suaranya. Tapi permasalahannya, engkau sering melihat ke perkara yang najis daripada perkara yang baik. Tapi permasalahannya telingamu lebih banyak dengar yang